ada pahit yang masih import ya. Itu masuk di Indonesia-nya 120 juta. Pahit import 120 juta. Ya kayak Phantom aja masuk waktu tahun 2014-an itu 90 juta. Sekarang berapa ya? 400.000, 700, 900. Mantap. Itu. Cuma tetap aja keren kan, bagus gitu. Makanya mumpung lagi harga nggak mahal, harga murah yang mending beli. Itu dibuat di koleksi, dipiara. Oke, kita nggak usah mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Firdaus Adi Nugroho. Dan sekarang saya sedang berada di kediaman Abah Opet. Sehat Bang Opet? Alhamdulillah. Ya. Kebetulan ini hari spesial sekali, ada tamu dari Jakarta. Dia master dari Retik. Aduh, master lah. Master Ring. Master of Reticulatus. Om Paul ya, Om Paul Rian. Halo. Nah, ya, siap. Kebetulan sekali ini hari spesial. Ada Om Paul Rian. Mungkin saya mau nanya-nanya ya Om ya. Boleh. Tentang ya pemeliharaan retik yang benar, terus cara breeding yang baik itu gimana, dan awal mula Om Paul ini bisa terjun ke dunia reptil itu gimana? Boleh diceritain ya buat saya dan teman-teman. Boleh. Jadi mulai dari mana dulu nih? Mulai dari bagaimana Om Paul ini bisa terjun ke dunia reptil, dulunya awalnya ya. Awal terjebak. Yang pasti sih kalau suka sama reptil mah dari kecil juga suka gitu, senang gitu ya. Kayak dari zaman SD kalau ke kebun binatang itu pasti lihat ular, walaupun takut sebenarnya takut gitu kan. Sampai akhirnya tambah lagi zaman dulu ada film-film tentang dinosaurus, oke keren gitu ya. Sampai akhirnya di SMA itu sempet lah beli buaya dulu, masih kita belum tahu ya itu buat lindungan atau enggak segala macam. Piara aja gitu kan, sampai besar gitu kan. Berarti pertama kali belinya buaya? Malah buaya pernah punya dari SMA tuh udah di rumah udah ada. Ada buaya. Cuman ya kalau di ular ya tuh baru beneran piara banget itu setelah lulus SMA lah. Tahun berapa aja? Kurang lebih antara di 2000-an lah. SMA lulus 99 sih. Cuma kita masih sibuk ngapa-ngapain kan, kuliah segala macam. Akhirnya agak santai, sempat beli ular gitu kan di pasar burung lah, kayak ya retik-retik nggak jelas lah gitu loh pokoknya deh. Nah biar walaupun masih dimarahin gitu sama orang tua juga kan. Udah dia suka dulu suka banget, cuman emang nggak boleh gitu kan. Ngapain sih piara segala macam gitu kan, bahaya segala macam gitu kan. Cuman untungnya gue sama ular berbisa emang takut ya dulu gitu kan, nggak terlalu yang tertarik banget lah, walaupun sempet piara gitu loh, piara gitu kan. Karena suka ngeliat bagus gitu kan, indah gitu lihatnya kan. Ya awal-awalnya itu lah, pokoknya ada piara itu apa. Akhirnya ketemu teman-teman di tahun 2000-an awal tuh, ngumpul di pasar burung gitu kan ya, di Barito. Akhirnya ya, informasi makin bertambah juga di situ, gregetnya makin dapet. Udah sampai sekarang akhirnya gitu kan, beli piara walaupun dulu mah kandang masih ala kadarnya, masih cuma akuarium aja dikasih kawat ramu udah gitu aja di depan bata dua. Oke, sekarang kayak breeding pun juga dulu masih belum kepikiran sama sekali, cuman taunya ya kita piara udah gitu aja. Untuk breeding dari tahun berapa? Ini dia, akhirnya gue ketemu ada orang lah, salah satu guru gue di reptil juga, ada Mas Gun namanya dia, Mas Gunawan. Nah, dia tuh sempat kerja di beberapa farm reptil kan ya dulu tuh. Udah mulai disitu belajar kayak sexing, kayak identifikasi jantan betina. Kita berpikir ya ini bisa dikembang biakin lah intinya ya kan. Apalagi pas zaman itu baby jarang kan baby-babyan kan, karena emang banyak kan masih walkout. Dapat baby itu jarang lah. Udah akhirnya di situ coba-coba di tahun 2000-an, kurang lebih 2002 lupa. Condro gitu dulu kayaknya dulu ya. Ya. Jadi awalnya malah condro, karena dulu paling gampang untuk ngelihat apa namanya jantan betinanya. Secara visual pun juga
oh ini jantan nih betina gitu kan. Oh, udah bisa dilihat. Ya karena mungkin sering kali dulu ya. Jadi Oh, awalnya piara itu dulu, cuma masih maternal, benar-benar masih alami banget. Jadi cuman akuarium kasih batang-batang gitu ya, sampai potan teman emak lu, waduh. Masukin biar kayak di alam gitu. Udah begitu aja. Udah ada sexing belum? Alat Itu sexing? dia belum sampai ke situ. Walaupun sebenarnya dulu tuh udah sempet ada, cuman yang punya alat itu jarang. Sangat jarang lah. Kita masih belum tahu nih bahannya apa, kayak gimana gitu kan dulu tuh. Cuman visual aja kayak diajarin sama Mas ini jantan nih betina ini. Oh, oke, udah. Awalnya condro, udah coba-coba digabungin ke jantan juga betina nih, coba gabungin. Masih digabung ngalah asal-asalan aja udah. Wah, dikawin nih. Kawinnya begini. Itu bener-bener nongkrong ini tuh sampai jam 3 subuh, jam 4 gitu kan ya. Udah Kuat berarti ya, ular kalau kawin kuat banget ya. Hah? Ular kalau kawin kuat banget. Kuat banget. Udah diliatin aja lah pokoknya deh, gitu. Sampai akhirnya di situ berhasil. Itu tahun 2000 kurang lebih 2003-an kali ya, kurang lebih itu beberapa kali lah berhasil di Condro. Itulah awal breeding. Nah, kalau lari kretik itu di tahun 2004-an lah kurang lebih, 2004-an. Jadi ada teman eksportir, dia sibuk nyari retikasi. Zaman itu masih jarang, jarang banget. Mahal retikasi itu mahal. Sampai sekarang masih kontaktif. Ya lumayan lah. Pokoknya jadi dia ngomong, ini gua di farm ada banyak pada kacau nggak pada nggak bisa breeding katanya. ya. Nah situ akhirnya gue mikir, oh bisa sih, kenapa sih gitu kan? Aku coba deh akhirnya. Udah gue beli beberapa ekor gitu kan. Nah situ udah mulai tahu tuh jantan betina tuh. Berarti udah ada alat sexing gitu kan udah. Ya. Kalau sexingin dong, walaupun sexing gue mesti tempatkan Mas Gun dulu karena dia punya alatnya. Ya. Gue coba karena penasaran, kok nggak bisa apa? Katanya temen tuh bisa breeding nest ini katanya. Udah gitu gue coba. Dan akhirnya di tahun 2004-an lah, 2005 mulai jadi lah breeding gitu, SD itu. Itu ya mungkin sih gue nggak tahu ya, mungkin ya gue ngerasa itu ya mungkin pertama kali keluar SD di situ CB, walaupun cuma jadi beberapa butir doang. Ya. Karena masih apa ya, dulu inkubator tuh benar-benar yang bikin tuh benar-benar udah cuma cari informasi dari buku, terus dari Google juga masih belum yang kayak sekarang gitu kan. Sekarang udah banyak ya. Gitu. Masih Itulah. minim ya dulu. Itulah awalnya gue mulai breeding. Awal mula Gitu. Sampai akhirnya sampai sekarang ya udah gue senangnya maretik malahan. Karena berpikir dulu condro kan resiko lah pilih condro, takutnya itu kan barang lindungan juga ya, gitu. Daripada ribet dan gitu kan. Akhirnya udah condro hilangin semua, udah biar retik aja. Walaupun buat gue tuh condro is the best lah. Salah satu reptil ular terbaik di Indonesia lah menurut gue. Ya. Bisa display juga ya, bisa Ya, display moga-moga juga. sih tahun depan turun statusnya. Amin. Amin. Ya sekarang bukannya apa-apa. Wah, ditelepon tuh. Apa? Angkat lu aja. Nah, bukannya apa-apa ya. Soalnya di luar negeri pun ya udah mereka breeding dengan sangat-sangat yang bebas dan dengan hasil yang lebih gila dibanding di sini gitu loh. Mereka bisa lebih ekspor maksimal. kalau condro itu sama boa apa sih? Emerald Tree Boa Emerald boa itu sama nggak sih? sama bentuknya doang. Ya beda itu boa, yang ini python gitu aja. Bedanya gitu. Tapi mutasinya sama ya Bang ya? Ya, sama-sama ontogenik dia. Jadi saat baby dia keluar ada dua warna, kan ada kuning, ada merah. Nanti pas lagi mulai justru ke atas perjalanan panjang, akhirnya dia berubah warna, mulai mutasi warna. Itu disebutnya ontogenik. Gitu. Kira-kira apalagi tadi abis itu? Bukan fotogenik. Iya, bukan fotogenik. 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 Nah, buat tips and triknya breeding untuk breeding reptil termasuk retik itu tipsnya gimana? Om? Tips yang paling penting cuma satu, Sabar. bukan? Lo punya sepasang, Oh iya. punya jantan punya betina. Itu tips paling penting. Punya Lo punya sepasang. dua betina Heeh. breeding gitu, Nggak ada bisa. jantan ya, jadi Eh. apaan? Yang penting punya sepasang, udah itu doang. Kan nggak mungkin ya jantan sama jantan ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, sama-sama misalkan di spesies yang sama, yang emang dia jodohnya lah ibaratnya gitu kan, retik sama retik. Gitu. Kalau mau hybrid, nah itu sebenarnya jangan sih, cuman ya terserah lu juga sih. Sama aja
apa ya ibarat kita ya, kita sama aja melawan kodrat ya kan ya. Iya, Gitu. Kalau hybrid resiko gede bang ya. Ya resiko ya masih banyak resiko karena kan emang mereka beda spesies gitu aja. Tuh yang penting jenis pasang, sama-sama ular yang sama. Terus umurnya benar-benar udah siap untuk di breeding. Ya, misalkan di retik itu jantan minimal itu sekitar 18 bulan lah atau 2 tahun lah. 2 tahun. Betinanya ideal paling aman 3,5 tahun. 4 tahun sih kalau aku biasanya pakai. Kalau bisa di breeding. Ya paling aman lah, paling enak lah. Maksudnya udah pasti jos gitu ya. Dan bentuk badan, ukuran badan yang ideal. Gitu. Terus habis itu siapin inkubatornya kalau main piton. Jadi sebelum breeding, ya udah siapin dulu semuanya. Baru breeding ya. Sampai udah keluar telur, puyang nih kayak sebelah gua nih. Sebelah sini ya. Udah telur pusing. Aduh. Mana nih? Karena ya kita benar-benar siapin suhu yang ideal banget dan stabil banget. Itu juga makan waktu panjang kan kayak nyiapin inkubator tuh. Jadi benar-benar mesti dikalibrasi dulu nih, dah nih ukuran suhunya sekian, maksimal sekian, minimal sekian, dah dimin dulu. Begitu pasti. Jadi udah siap, ya udah tinggal gue nyalain, ular bertelur, masukin. Udah gitu aja, sama sabar, jangan gatel dikit-dikit mau gunting. Cutting. Nah, asal tahu timingnya sih, ya terserah lah, ya kan. Yang penting jangan gay aja ularnya. Nah, kira-kira begitulah. Dulu bisa ketemu sama Mbak Opet, ceritanya gimana? Bang panjang. Waduh, itu mau banyak banget deh. Banget. Bisa Yang apal dia ceritanya nih dah. Dasar gua jantung. Tahun berapa tuh dulu? Dulu gua 2006 ada? 2007 lah, 2008 2007-an lah ya kurang lebih ya waktu itu ya. Lu juga masih pacaran ya sama ini? pacaran sama Saya 2008 masih sekolah. SD. SMP. Satu suhu gua ini. Guru terbiasa. Dia drummer snake, kalau gua suling snake. Suling snake. Ya. Bukan dari ngeband jadi ngebon. Ngebon sih. Lu anak bon. Zaman Ya pokoknya pacaran. lama lah udah ketemu lah. Ya udah kayak saudara lah gitu ya. Gitu ceritanya. Siapa lagi ya tadi mau nanya apa Apalagi lagi? ayo. Lagi ayo. Contekannya nggak ada pencontekan gitu kan? Gak ada om. Jadi intinya tips triknya 1 juta mungkin ya. Sabar, jujur, tawakal. Yang penting gitu doang. Udah kalau mau breeding punya sepasang udah. Dia juga lagi breeding kok. Bawa python. BP ya. Sama semua piton juga semua ada prosesnya. Kita mesti siapin semuanya ya kan. Yang penting ular sepasang masih kan itu. Itu dia. Sama siapin kandang lah kalau di retik. Suka dukanya mantep banget. Yang penting kalau mau piara ular kan pertama kita mesti mikirin nih kapasitas kita. Lu sanggupnya kira-kira piara ular tuh yang jenis besar apa jenis kecil. Biar space di rumah sama kocek buat ngasih makan. Nah itu dia, soalnya juga ngasih makan retik tuh nggak murah, banyak. Ngasih makan BP juga mahal, makannya red. Sama mahal ya kan. Makanya ya ini tempat lah dia lebih space lebih enak. Ya tinggal kita lihat di diri kita aja kira-kira nih Sanggup sanggupnya yang mana nih gitu. Kalau nggak sanggup ini jangan piara udah. Kasian ularnya nanti malahan nggak kurus ya kan. Tuh. Udah ingat belum pertanyaan berikutnya apa lagi? Gua aja lupa tadi apaan aja kan. Ini om, dari retik yang paling om suka itu retik apa? Dari yang paling gue suka tuh retik apa ya? Jujur sih semua gue suka. Banyak ya. Hampir semua retik ya jenis retik mau normal sekalipun gue suka gitu. Yang paling disuka deh. Hampir nggak ada kalau untuk paling karena semuanya gue suka gitu aja. Terus lebih ada 2 filmnya. Ya kalau KSD pasti gue sangat-sangat suka lah. Kenapa? Karena dia size-nya kecil gitu kan ya dan karakternya oke lah gitu. Terus juga main di SD tuh banyak kejutan-kejutan dari motifnya. Terus kalau kayak SD ketemu Platinum ini udah warnanya bright banget kan ya, cerah gitu, seru aja main SD. Lebih soft kuningnya gitu. Nggak terlalu besar ya masih SD itu. Ya salah satu alternatif kalau kita pengen piara retik cuma nggak mau yang besar. Ya mainnya di SD retik itu. Seru lah pokoknya. Emang maksimal SD itu berapa meter, Pak?
sebenarnya tetap besar ya. Cuman emang sih di alamnya itu beberapa peneliti emang datang ketemu paling 2,5 meter. Tapi kalau yang udah yang namanya kita pus makan, Iya. tembus juga 3 meteran. Ada juga. Karena emang mungkin habitat di sana tuh karena nggak terlalu banyak. Gitu. Tapi ya emang nggak akan sampai yang jumbo sampai 6 meter, 5 meter enggak. Tetap masih ideal lah, masih oke lah buat mainin gitu. Kalau kita udah piara yang giant kan makin kita pus makan makin terus aja sampai 7 meter lah ya kan. Dia pantau mau gendong juga ngap ya kan. Sampai ada yang di pre-room kan. Nah, sampai dilepasin di rumah Di apalah. rumah ada kan. Jadi ya makanya kalau mau piara yang giant ya siap-siap banget gitu aja. Mesti siap space-nya, pakannya. Tuh, kalau bisa mau lebih simple ya paling kandangnya kandang outdoor. Yang kita bersihin kandang tuh nggak usah pakai ribet. Kalau SD kan pakai koran deh, pakai alas. Kalau dia tinggal semprot aja. Ya tinggal kita atur lah seokenya gimana gitu idealnya. Ya ngomong-ngomong ini tidak ada pertanyaan lagi, saya bingung. Saya gugup ini. Kenapa bingung? Kira mau nanya apa? Terlalu gugup, gitu, guys. Soal rating gitu, soal apa kan ya? Tapi nanti pasti keinget pas di rumah. Pas di rumah pasti keinget. Di rumah balik lagi deh kemarin. Datang ke si jantung malah lagi. Tapi nggak apa-apa, biar datang ke Cijantung ya. Pasti ada lo biar retik juga? Ada retik. Retik Banyak lagi gila-gilanya rating nih sekarang. Udah lah main lagi lah main retik. BP banyak BP. Retik cuma sepasang sih om. Rating Gas banyak basah. malah. Lagu ber. Seru retik tuh seru banget lah. Ini abang gua kesini juga lagi nyemangatin gua lagi. Ya lah biar semangat lagi lah gitu kan. Biar makin berkembang. Bahkan lagi negosiasi. Asik. Ya moga-moga lah Amin. di apa ya di kota Tasik ini gitu ya maksudnya makin banyak peminat hobi. Yang penting ya mereka bisa sama-sama nge-support gitu sih yang Terus paling penting sih. bergenerasi gitu ya, Ya, Bang. jadi apa ya mereka juga orang-orang jadi bisa tahu ini ular nih yang ini bisa dipelihara, yang ini bahaya apa segala macam ya kan. Terus juga dengan tahu ada ular bisa di breeding itu juga ibaratnya nggak usah ngambil di alam lagi. Iya. Itu yang paling Nggak usah penting cari kan. yang- Udah nggak usah nyari di alam udah nih beli murah ya kan sama dia tuh. Iya. Udah, gitu aja. Dan ketika banyak banyak lebih banyak yang Apa yang breeding? bukan yang breeding yang suka hobi Hobi, sama ular ah, itu kan pasti ada saling menghargai ya. antar sesama makhluk hidup. Benar. Tidak ada lagi Bisa di antara kita. urbanisasi atau jangan ada dusta di antara kita lagi. Apa sih bingung? Nggak ada dusta di antara manusia dengan ular gitu. Ya pokoknya itu dia makanya pasti sih ada semoga ada manfaat lah dari komunitas juga ya Iya. kan. Yang penting bisa sosialisasi ke warga masyarakat apalagi yang mereka yang masih benar-benar awam kan sama reptil gitu kira-kira. Ini apa lagi lo? Ya, Udah gitu. Boleh ngomongin harga nggak om? Harga apa nih? Harga retik lah. Gak apa-apa sebenarnya sih gak masalah. Ini dari retik yang termurah, terus yang di rumah om yang termahal retik apa om? Dari yang termurah sih breeding sendiri gue gratis. Benar. Yang termahal nih. Termurah Harga itu jualnya. kalau range harga retik di pasaran aja ngomongin di pasaran ya. Iya. Kayak Tiger, kayak Platinum dulu emang zaman gue beli tuh sampai 12 juta. Mantep ya. Sempat tahun segitu Dan udah Fire zaman aja itu. gua dulu beli mantep banget. Iya, Sunfire WC aneh gue beli 3,5 juta, 5 juta ya kan. Sekarang paling cuma harga 500.000. Murah nggak? Murah banget. Gak usah nangkep. 150.000 sekarang. Ada, ya. Makanya daripada lo pusing-pusing nyari ke hutan, ngancurin hutan segala macam. Beli. Mendingan beli. Jadi cuman siapin duit 300.000 kadang-kadang dapat ya kan. Yang penting dirawat tuh pasti bagus. Gak usah mikirin harganya, yang penting sayangnya aja dulu. Dirawat bagus juga masih keren itu barangnya kan, ulernya kan. Gitu. Mencintai dulu dengan sepenuh hati. Nah, itu yang paling murah segitu. Range standar ya di antara 1 juta sampai 2,5 juta. Kalau ngomongin yang paling mahal gue beli berapa di rumah ya, ada pait yang masih import ya. Itu masuk di Indonesia nya 120 juta. Pahit import 120 juta. Ya kayak Phantom aja masuk waktu tahun 2014-an itu 90 juta. 1 juta. Sekarang berapa ya? 400.000, 700, 900. Mantap. Itu. Cuma tetap aja keren kan, bagus itu. Makanya mumpung lagi harga nggak mahal,
Kalau harga murah ya mending beli, itu dibuat di koleksi, dipiara. Oke, kita nggak usah mikirin, oh ini buku beli murah, bete buang aja, jangan lah itu mah. Ngapain? Bukan kita nggak lihat harganya, hobi itu ya kita lihat. Gue suka, ini gue dapat murah emang karena dia bagus, gue suka ya udah piara. Nanti dia bisa regenerasi lagi, bisa di breeding, nanti ada hasilnya lagi buat kita juga gitu kan. Itu aja dulu. Nah, untuk Gitu. kalau kesahnya breeding tuh gimana Om ya? Jadi misalkan biasanya kan banyak breeder tuh yang nyerah pertamanya gara-gara emang ularnya nggak ngelok-ngelok, terus ularnya nggak mau udah bertelur, cuman nggak bisa inkubator. Nah, kalau kesahnya kayak gimana itu ya? Banyak sih kayak gitu kan, apalagi kayak zaman gua dulu tuh informasi breeding itu sangat-sangat minim lah gitu kan. Mau nanya siapa gitu kan, mau email gue nggak ada yang kenal gue gitu kan. Walaupun gue sempet akhirnya tahun 2000-an 8-an 2007-an tuh baru bisa kenal lah sama si Babang Bob gitu kan ya, dia mau balas email apa segala macem. Cuman yang di awal-awal ya tetap ribet, makanya gue masih maternal jadi si indukan tuh bener yang ngeramin telur. Karena belum masuk ke inkub. Bisa emang begitu kan? Bisa, cuman ya kan pasti untuk healing si indukannya agak lama lagi. Lebih enak di inkubator, kenapa? Karena kan saat kita collecting telur udah masuk inkubator, si indukan bisa kita kondisikan lagi gitu loh. Maksimalin lagi biar lebih cepat dia balik lagi gitu kan badannya. Tuh. Kalau keluh kesahnya lah pasti sih sangat banyak ruginya juga awal belajar gitu loh. Cuman ya karena gue suka melakukan itu ya kenapa enggak. Jadi gak usah mikirin profit dulu lah gitu loh, gak usah mikirin nyari untung, wah gue mesti ini kalau nggak tuh rugi nih kayak gini. Itu bukan hobi, udah gitu aja. Hobi itu mesti buang duit sebanyak mungkin kalau bisa. Gitu. Saya kan banyak Om ya, dari yang maksudnya dari dulu tuh ada yang keep retic, cuman dia gagal terus nggak berhasil, dijual lagi gitu kan. Ya itu dia, banyak yang nggak sabaran gitu, karena kan itu makhluk hidup. Ya, intinya kan Kita nggak sabar bisa memprogram mereka seperti apa kan. Kita juga masih lihat kondisi juga. Kandang yang kita punya seperti apa, udah ideal belum buat dia gitu kan. Terus makan yang kita kasih dia nutrisinya seperti apa, oke nggak buat dia. Terus juga banyak lah umurnya, ukurannya. Banyak yang nggak sabar, kalau gue perhatiin baru ular baru 2,5 meter apa segala macam, mentang-mentang sepasang dimasukin digabungin, mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Belum matang kalau ini. Iya, bukan itu doang ya. Masukin bocah-bocah ngapain ya kan. Sabar aja, sabar. Pokoknya semua ada prosesnya. Nikmati prosesnya Iya. Bang ya. Jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu berambisi. Karena yang ada kalau saat kita gagal itu, nah pasti bakal sedih. Gitu. Kalau gue sih nggak takut gagal, karena buat gue simpel, gagal itu nggak berhasil itu aja. Iya. Banyak harus sedih nanti ya. Simpel Bang ya. Simpel, Indukan yang simpel mati gagal itu cuma nggak berhasil aja udah. Jangan. Udah. Coba lagi terus. Gitu ceritanya. Apalagi ayo. Gugup ini soalnya master ini. Guguk tuh itu guguk ya, guguk. Gitu. Ini ngerokok dulu. Nah, ada pesan-pesan nggak Om buat para reptiler di Indonesia lah ada. Tasikmalaya lah khususnya. Tasikmalaya. Pokoknya yang pasti jadi seorang reptiler ya, bahasanya ada ya, reptilovers lah apa segala macam itulah. Pokoknya kita yang pasti sayangin dulu lah reptil yang kita punya, yang kita pelihara semaksimal mungkin. Terus kalau bisa nggak usah pusing-pusing lo nyari-nyari ke hutan, ribet-ribet ngacak-ngacak rumput, rusak-rusak segala macam, beli aja. Udah banyak di breeder gitu. Sampai kita biarin yang di alam, tetap di alam aja. Kalau bisa dirilis ya. Ya kalau dirilis sekali juga jangan salah rilis juga, kalau rilis boa nggak lucu ya. Boa python dirilis. Emang benar, soalnya bukan apa kayak retik aja. Retik itu kuota ekspor di kulit itu lebih dari 100.000 per tahun. Kulitnya doang. Ya, kulit doang. Sekarang lo lihat sendiri, yang breeding retik buat kulit siapa, nggak ada kan? Nggak ada. Ya udahlah, sekarang karena kita juga nggak bisa melarang kan? Iya. Karena emang itu udah ada kuota dari pemerintah segala macam. Ya udah kita sekarang yang hobis, udah nggak usah gangguin di alam, itu urusan pemerintah ada. Iya. Jadi kita tetap yang mau piara ya udah yang ada aja, yang benar-benar ada di teman-teman breeder, kita beli udah kita piara. Jadi yang di alam biarin di alam, nggak usah kita ganggu. Kita jaga malah kalau bisa. Iya. Jangan sampai ntar anak cucu kita lihat
Soalnya cuman ada malah ketemunya Emerald Triboa lagi. Iya, detiknya habis ya kan. Ada yang rilis apa gitu, malah bukan ular Indonesia asli ya kan. Gitu. Ya, pokoknya jaga, bukan sayangin ular-ular kita. Itu aja pesan-pesan buat teman-teman reptiles Indonesia. Gitu. Tetap solid, saling menghargai teman-teman komunitas, saling membangun. Itu nggak usah sama-sama komunitas iri-irikan, nggak boleh. Sama-sama aja kita maju-maju bareng, itu yang paling penting buat Gitu. memajukan para reptiler Indonesia. ya. Itu ya haruslah itu Terima kasih Om Paulian. Mungkin mudah-mudahan bermakna buat saya sama teman-teman moga-moga. ya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.